Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog. Alright, gokil. Ya, hari itu tanggal berapa sih? Tanggal 14, jam 11-an. Dan kita lagi pengen jalan menuju suatu tempat untuk melihat mobil nih cuy. Ini vlog asik banget nih, seru banget nih, keren banget dah. Kita jadi pengen jalan untuk ngeliat mobil ke Clean ID Gading Serpong cuy. Tapi sebelum itu, sebelum gue jelasin kita mau ngapain, ngeliat mobil apa, gue pengen manasin si Jeep dulu. Kita nyalain dulu si Jeep, kita panasin dulu. Abis itu gue jelasin sambil perjalanan aja. Colok kunci. Mantap. Dan sekarang kita lagi pengen menuju ke Clean ID Gading Serpong. Buat ngapain? Buat ngelihat mobil cuy. Mobil apa aneh? Ya kan kalian masih bingung lihat mobil apa sih? Ya, jadi kita lagi menuju ke meeting point untuk melihat mobil. Jadi ada beberapa mobil yang second, bisa dibilang second tapi kondisi masih grass. Dan ini siap jual. Gue pengen kasih lihat ke kalian semua mobil-mobil apa aja yang ada di sana. Jadi ceritanya gini. Dulu kan gue pernah bikin segmen yang namanya hashtag nitip jual. Jadi kita bantuin orang-orang jualin mobilnya gitu. Tapi segmen itu nggak berjalan lancar karena emang gue nggak ada platform sendiri untuk ngeposting video-video itu gitu, foto-fotonya. Masa gue gabung sama Instagram gue kan nggak mungkin gitu. Jadi selama ada nitip jual itu gue cuma jualin mobil teman-teman gue doang. Sekarang gue pengen lebih fokusin segmen tersebut, gue pengen lebih luasin jaringannya, nggak cuma teman-teman gue doang, tapi menyebar ke seluruh Indonesia, Asia. Nah, platformnya pun udah gue siapin di Instagram, namanya Jepro Auto Garage. Nah, jadi itu kayak platform Instagram jual beli mobil, nitip jual beli mobil, kayak consignment store gitu. Ntar di sana kita bakal posting-posting mobil yang bakal kita pengen jual, yang ada mobil-mobil yang barangnya bagus, kita bakal posting di sana semua gitu. Dan kalau emang mobilnya spesial, kita bakal review di YouTube di segmen nitip jual, terus kita posting sana. Jadi kalian abis nonton videonya bisa ngeliat fotonya, bisa baca speknya lebih jelas gitu lah. Coba nyampe nih. Nah, kita sekarang udah mau nyampe Clean ID. Jadi kalian jangan lupa follow dulu aja Jepro Auto Garage. Sekarang gue pengen ke meeting pointnya dulu, Clean ID, karena kita meeting pointnya di sini. Sambil nunggu. Nggak fokus. Nah. Oh, udah datang semua tuh. Tim kita udah datang semua itu. Ada di sana. Oke cuy, sekarang kita udah nyampe di Clean ID dan kita langsung siap buat ngecek mobil-mobil yang akan menjadi stoknya Jepro Garage pada saat ini. Jadi ini ada beberapa mobil di depan gua sekarang. Kita bakal ngeliat ke sana mobilnya ada apa aja. Udah meeting semua, udah kumpul semua di sini mobil-mobilnya. Ntar gua bakal kasih lihat ke kalian dan ini bakal jadi stok awalnya Jepro Garage. Jadi nggak usah pakai lama-lama lah ya. Kita kuy langsung kita lihat aja ke sana. Kita lihat mobilnya ada apa aja. Let's go. Oke cuy, langsung kita lihat aja cuy, stok mobilnya ada di belakang sini. Di belakang sini, langsung kita putar ke sini, sebelah sini. Gokil nggak cuy? Gokil nggak cuy? Gokil nggak cuy? Mantap, langsung lihat aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Itu akan menjadi stok kita. Mantul. Oke cuy, jadi sekarang di belakang gue nih ada 1, 2, 3, 4 mobil Eropa, yaitu BMW, dan ada satu mobil Jepang nih cuy, Honda Accord. Ini mobil menarik banget, dan ini mobil ini akan menjadi stok awal-awalnya Jepro Auto Garage cuy. Jadi ntar bakal ada di Instagram kita, di post kalau kalian pengen lihat detailnya. Sekarang gue pengen ngejelasin dan pengen ngeliatin aja dulu ke kalian mobil-mobilnya kayak gimana. Jadi di sini kita juga fokus ngejual mobil yang udah dimodifikasi cuy. Cuman modifikasinya itu secara proper dan masih layak jalan, tidak mengurangi fungsi mobil itu sendiri. Contohnya nih, di depan gue nih, sebelah kiri gue nih ada salah satu BMW E36, warnanya hijau, dan ini udah dimodifikasi secara proper, dan yang tentu aja mobil di sini tuh udah di QC alias quality control
Jadi kita nggak jual sembarangan mobil yang cuman kelihatannya enak, looknya ganteng, terus kita jual ternyata pas dibawa ancur-ancuran. Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Di sini bener-bener aman banget mobilnya. Kalian bisa lihat modifnya juga proper, warnanya hijau mulus. Kita udah quality control. Dia punya penggunaan pelek juga ring 17 pakai Rota Grid. Fitmentnya cakep, bannya pakai Campero SX2. Ini bener-bener mulus banget, keren. Fitmentnya wah oke sih, rapet sih. Dan masih bisa dibawa harian karena emang ini owner sebelumnya dipakai buat harian gitu. Mantap banget nih mobil. Kita lihat nih. Bagian belakang juga nih udah pakai Rota, body kit pun udah M-Tech. Nih fitmentnya udah asik banget, ring 17, bannya Campero SX2 dan body kit semua full udah M-Tech, interior pun udah dimulusin, udah dirapihin. Jadi emang mobil di sini tuh siap pakai. Ini mobil ini tuh siap pakai. Jadi kalian kalau beli mobil ini pengen kuliah nih ya, ini kan udah mau awal tahun nih ya Pak ya. Biasa banyak yang mau kuliah ya Pak ya, nyari-nyari mobil ganteng yang gaul tapi budgetnya oke ya, ini cocok banget nih. Kalian nggak usah ngerapi-rapiin lagi. Kita buka dikit, kita intipin dulu dikit. Di dalam pun gayanya udah ala-ala racing ya. Setir udah pakai WMP yang celong, sip knob udah diganti. Dan yang paling gue suka di sini adalah ininya hitam, plafon hitam. Karena E36 tuh plafonnya kan aslinya tuh silver, ini udah diitemin sama ininya, pemiliknya. Jadi lebih ganteng banget, jadi lebih clean, lebih bersih, lebih proper aja. Gitu. Cakep sih, cakep banget sih. Dan di belakang si E36 ini ada BMW lagi M46. Dan lagi-lagi BMW ini juga udah dimodifikasi secara proper. Maksudnya kita modifnya tuh nggak yang ekstrim kayak gimana, cuman paling ganti pelek, pendekin dikit, yang manis-manis lah. Kayak biasa kalau kalian ngikutin konten-konten gue tuh yang ada tuh budget modif. Nah biasa kan gue kalau nyaranin modifikasi paling ganti pelek, ceperin, asal fitment oke tuh udah gokil. Nah mobil-mobil pilihan yang di sini tuh kayak gitu semua modifannya. Ini kayak gini contohnya. BMW ganti pelek, beres. Udah kelihatannya keren ya. Udah keren. Mobilnya juga aman, udah di QC juga, udah di quality control. Jadi siap pakai, tinggal bawa aja. Mau ngampus, mau pacaran, mau kemana, tinggal bawa aja. Jadi langsung gas, aman, tinggal gas. Dari tengah sini ada satu mobil Jepang. Tapi kita bahasnya belakangan aja. Karena dia Jepang sendiri, kita bahas fokusnya ke Eropa dulu. Ntar baru yang si Accord ini yang Jepang kita bahas terakhir. Nah, di samping gue yang kanan ini adalah mobil yang paling gue suka, paling ganteng. Kenapa paling ganteng? Karena ini adalah merupakan BMW E36 323 warna biru OEM, bener-bener OEM banget. Warnanya masih ori, two tone, peleknya standar, pokoknya bener-bener ori banget. Jadi kalau kalian yang nggak suka modif atau yang nggak diizinin orang tua beli mobil modif-modif, ini cocok banget buat kalian cuy. Bener-bener masih grass, kinyis. Lihat dalamnya Pak. Kita buka dikit. Nah, jok masih fabric, masih asli, ori, nggak pernah di retrim, mantap. Dan head unit masih pakai kaset. Ini ada kasetnya, ini masih pakai kaset. Ini head unit masih mantap. Terus plafon, kalian bisa lihat plafon karena BMW 36 tuh sering banget plafonnya kendor. Atau enggak kan nih warna, kalau yang itu kan yang hijau tadi udah dihitamin plafonnya. Kalau ini masih originalnya nih kayak gini nih. Dashboard juga mulus banget. Tuh lihat. Soft touch, belum ada bekas-bekas kuku. Enggak, ini banget John. Enggak ada yang compel, enggak ada yang longgar. Kalau gue punya ininya nih, yang E36 gue ininya udah ngangkat gitu kan. Dan ini tuh, soft openingnya masih. Coba lagi. Ya, bukanya masih halus nih. Nggak, kan biasa kalau punya gue kan cat jebret gitu kan. Kalau ini masih bagus banget nih, lihat nih. Soft opening. Mantap banget, masih mulus banget. Setir juga ya, kalau kayak begini ya wajar apa ya. Karena ini emang mobil udah tua ya, udah berumur lah bisa dibilang. Cuman untuk mobil yang umurnya segini, E36 itu masih ini banget sih, masih kinyis banget sih menurut gua. Plafon nggak ada yang kendor sama sekali. Hitam pun dikit ya, paling kayak gini-gini doang. Ya noda mah wajar lah, cuman kendor nggak. Punya gua aja hitam banget ya. Ini kalau gua belum ngambil E36 ini nih. Gua tertarik banget, tapi nggak ada apa-apain, bener-bener buat standaran aja buat harian. Kalau misalkan E36 323 tuh kan di pasaran banyakan yang udah dioprek buat ngedrift, buat ini bener-bener buat daily nih cocok banget. Dan ini udah di QC sama tim kita, hasilnya juga udah top, udah siap jalan. Jadi tinggal colok kunci, isi bensin, jalan, udah lu nggak usah pusing lagi ngapa-ngapain. Masih ori semua, gila nih mobil, gokil banget. Nah di belakang kita juga nih ada nih satu E36 lagi warna hijau juga, setelasi biru, OM kan. Kalau kalian nyarinya, malas kalau OM, gue modifnya keluar budget lagi. Ada juga bro, tenang aja bro, santai bro, sini bro. Nih, E36 warna hijau, body kitnya emang masih standar, belum M-Tech kayak yang hijau satunya lagi. Cuman ini setelannya udah manis, jadi kelihatannya clean banget. Seperti biasa, kalau gue budget modif, ganti pelek pendekin. Ini lihat nih, ganti peleknya udah oke, setupnya mantap, pendekin dikit, fitmentnya asik.
Dan yang pengen gue ingetin di sini, ini mobil masih layak jalan. Nggak cuma sekedar dimodifikasi, enak di look doang, tapi dibawa jalan kayak kuda atau gesrok-gesrok atau apalah, enggak lah, aman. Ya mungkin kalau mobil stand gesrok dikit ya wajar, itu emang ciri khasnya gitu ya kan. Cuman masih layak jalan, buat daily masih bisa. Belakang juga tuh fitmentnya udah dipikirkan secara matang, nih stance banget nih, statik, sebenarnya juga oke. Tuh rapat banget, gokil sih, ini keren sih. Ini kalau kalian mumpung nih ya, awal tahun ya, mau masuk kuliah nih ya, mau nongkrong nih ya, semoga aja ntar tahun depan udah offline kan bisa mejeng ya. Ganteng langsung coy. Kece abis, kinyis. Siap jalan, pokoknya di sini mobil QC siap jalan semua. Nggak ada yang sembarangan. Dan terakhir, kedekar Jepang. Kalau tadi Eropa terus, mana Jepangnya bang? Katanya lu anak Jepang, gua nggak ada mobil Jepang Eropa. Oke. Karena emang kan E36 tuh lagi ngetren banget sekarang. Tapi tenang aja, gue nggak lupa sama mobil Jepang cuy. Karena emang gue suka Jepang ya. Nih, Honda Accord tahun 2008 cuy. Dan ini bukan sembarang Accord yang beredar di jalanan. Kan biasanya yang beredar tuh mesinnya 2400 cc. Yang ini mesinnya 3500 cc V6. Suaranya lu tau lah kayak gimana lah V6 ya. Gokil, ntar kita dengerin suaranya. Tapi sebelum kita dengerin suaranya, gue pengen kasih lihat dulu. Ini juga dimodif juga. Modifnya ya simple-simple lah ya. Kayak contohnya nih wrap emblem udah dikasih, udah dapet. Terus bagian samping sini pelek udah diganti dan peleknya nih Kiwami ori. Oh ya, gue lupa kasih tahu. Yang tadi kita review tuh peleknya ori semua ya cuy. Nggak ada yang kaleng-kaleng gitu. Ini mantep nih. Ini ori semua nih dari tadi nih. Pelek ini emang nggak modifikasinya simple aja, cuman manis ya. Cuman ganti pelek, red emblem, sama knalpot dah. Knalpotnya ntar kalian harus dengar suaranya. Dan kalau dilihat dalamnya, seleknya Accord emang ini mobil premium. Ya Accord kayak begini bentuknya. Mobil mewah ya sebenarnya ini ya. Saingannya Camry kan dia kan. Dia ada sunroof yang di 3500 ini. Tuh ada sunroof segala macem. Dan kalau yang mikir, bang 3500 cc boros amat. Tenang aja, di sini ada teknologi yang dimana kalau kita jalan santai, itu V6 yang nyala cuma 3 silinder. Tapi giliran kita kick down, itu baru nyala 3-3-nya. Nyala 3-3, nyala 6-6-nya. Jadi tenang aja. Kalau pengen nggak pengen boros bisa juga sih. Itu sebenarnya tergantung kaki. Cuman kalau dibilang boros juga worth it sama tenaga yang dihasilkan. Gitu. Nah oke cuy, jadi semua barang yang ada di sini tuh gue disupport juga sama Garasi Suwor. Langsung aja kita panggil orangnya nih, Bang Paul. Bang, apa kabar bang? Halo. Oke. Nah jadi ini yang support Jepro Auto Garage nih bro, Garasi Suwor bro. Yang gue pengen nanya-nanya dikit. Jadi mobil-mobil di sini nih bang, semuanya nih bang. Ini udah layak jalan semua kan? Layak jalan kan? Walaupun dimodifikasi tuh modifikasinya gimana tuh bang? Modifikasi itu macam-macam sih. Ada yang gue biarin standar OM. Ada juga yang emang karena gue iseng pengen pendek-pendekan. Contoh kayak yang hijau ini. Oke. Ini kolaborasi gue sama Jeremy, pemiliknya Bavar Cuan. Oke. Nah, yang hijau ini gue pengen semi-semi racing look lah. Oke. Tapi tetap masih enak harian. Ini OM banget. Oke. Ini juga enak buat harian. 3.500 3.500 ya. Dia udah VCM, variable cylinder management. Oke. Dimana kalau lu ngurut ya cuman 3 doang. 3 silinder, budget baru 6 nih. 6-nya hidup. Jadi kalau yang bilang V6 boros enggak juga ya, tergantung kaki. Gimana kaki sih balik. Yoi. Oke bang, jadi ini kan ada yang udah dimodifikasi, ada yang bener masih OM. Nah yang dimodifikasi ini kan biasa orang-orang bertanya nih, apakah barang standarnya masih ada? Standar untuk beberapa ada. Ada ya? Ada ya barang-barang standar. Ini full standarnya masih ada, kesimpan semua. Tapi ini pun sama ada. Dan itu kalau ada pembelinya semua kita kasih. Oke. Jadi tenang aja, barang-barang standar komplit. Bagi kalian yang pengen gaul, beli mobil udah jadi, tinggal bawa, oke. Tapi kalau pengen suatu waktu pengen standarin bosan modif, ada barangnya. Jadi tenang aja. Thank you banget bang. Iya. Thank you banget. Siap. Oke, tadi kita udah ngobrol juga sama Bang Paul, Garasi Suwor. Jadi kita emang disupport mobil-mobilnya dan telah disupport kita QC sendiri mobilnya. Jadi kita nggak asal ngambil doang, kita juga QC lagi. Berani ngasih jaminan, kita juga kalau misalkan mobil kalian 2 minggu dipakai ada kenapa-napa, balikin. Itu garansi dari gua. Balikin aja. Nah, sekarang gue pengen kasih dengar kalian suara si kuncinya. Dia kayak model kunci CR-V. Kayak kunci CR-V zaman sekarang, cuman dia kan 2008 jadi dia masih belum keyless segini. Tapi udah gokil, ini mobil udah mewah cuy. Oke. Masuk dulu, bentar takut mentok. Kita start apa ya, Pak ya? Iya. Sini mic-nya. Oh iya ya. Mic-nya di gua. Oke. Suruh kayak ke belakang, gue pengen start up, ntar kalian denger suaranya. Ntar kita majuin ke depan baru kita rev dikit. Di depan aja kali ya, nanti nyalainnya. Ya udah, dorong dong ke depannya.
Apa enggak nyalain aja dulu nanti dengerinnya pas di depan. Ya udah nih denger dulu nih suaranya dikit lah. Ntar sini. Udah gini aja. Oh. Oke. Ntar gebernya luar. Oh. Kalau di sini jangan. Ini knalpotnya Tech Pro. iya. Gue lupa jelasin tadi. Oke, kita ke depan ya. Kita ke depan untuk dengerin sedikit-sedikit aja lah suaranya ya. Itu apa, Cen? Ini Valtronic, ini Tech Pro. Oh, Iya. Nih, emotnya. Nih, sekarang pengen, kok tangan gue hitam-hitam by the way. Nah, sekarang pengen denger suaranya nih Valtronic Tech Pro. Langsung kalian denger nih V6-nya dari Honda Accord. Pegang, Pe. Anjing gua kaget banget. Gua Gila. sampai mundur terus enggak mau. Maksudnya gokil V6. Ini Valtronic, jadi kalian mau harinya juga aman. Kalau di close tadi sore kayak gitu, kalau di on sore kayak gitu kalian denger sendiri. Mantap. Nah, sekarang Jeep lagi dicuci dulu. Lihat tuh kalian di belakang sini. Ya, nyucinya agak susah ya. Nah, kalau kolongnya digosok sih bener-bener kacau banget. Ini mobil udah kotor banget, udah seminggu lebih nggak dicuci. Lebih bahkan ya, Pe. Iya. Selama di showroom digeletakin kan nggak dicuci kan. Dan ini bodinya tuh nyucinya harusnya pakainya pakai sikat WC harusnya nyuci bodinya karena dia kan kasar-kasar Raptor gitu kan. Nah. Kalau pakai Kanebo nggak bakal bersih. Sebenarnya agak ngerjain kita disuruh nyuci ini. Bilang Nyuci ini ke tukang cuci. bilang Koriki. Kok udah sikat aja. Bilang jangan. Tuh nggak, iya kasihan ya kalau. Oke, ntar kita bilangin. Iya. Oke, cuy. Jadi kita juga disupport sama Clean and Tidy untuk syuting di sini. Gokil banget tempatnya, enak banget. Thank you banget Koriki. Thank you banget Koriki. Thank you sama John juga ya. Yoi. Dan semua mobil di sini udah dicuci di sini, bersih banget, gokil banget. Buat kalian yang mau cuci datang ke sini. Jangan lupa ya. Thank you. Clean and Tidy Jalan Raya Serpong. Gokil. Thank you kok. Thank you sama-sama. Thank you. John. See you. Ya guys, jadi kita udah balik dari CNT. Tadi kalian udah lihat mobil-mobilnya, stoknya J-Pro Auto Garage. Nah, jadi kedepannya ntar kita bakal tayangin di situ. Kita bakal upload di Instagram J-Pro Auto Garage semua mobil-mobil yang tadi kita udah kasih lihat, spek-speknya, foto-foto lengkapnya, beserta harganya juga. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja follow dulu J-Pro Auto Garage dari sekarang. Karena kedepannya ntar bakal banyak mobil-mobil menarik. Kita nggak cuma jual mobil standar, tapi kita juga support para kreator-kreator mobil ya, para modifikator-modifikator yang emang mobilnya udah dimodif, pengen dijual, kita ngehargain itu semua. Kan biasanya rata-rata tuh modifan tuh nggak pernah dihargain cuy. Kalau misalkan kita jual mobil bekas gitu, tapi kalau di gua itu bakal gua hargain. Maka dari itu, kalau yang penasaran langsung aja follow dulu J-Pro Auto Garage. Dan videonya begini aja cuy. Jadi kalau kalian suka sama video kayak gini, ya jempol ke atas aja. Kalau nggak suka ke bawah. Ntar ada part 2-nya. Part 2-nya kita bakal nge-review lebih detail mobil-mobilnya. Dan ya oke, begitu. Jangan lupa share dan subscribe channel gua buat menambah semangat gua. Dan follow Instagram gua ada di bawah sini, beserta J-Pro Auto Garage. Dan makasih juga buat Koriki dari Clean and Tidy. Mantap banget, kita juga udah disupport buat bikin video di sana, buat foto-foto di sana, nyuci di sana. Mantap banget, gokil sih emang hasil cuciannya. Jeep tuh jarang-jarang bersih kalau cuci di tempat cucian. Makanya selalu Jeep tuh nyuci sendiri, tapi di Clean and Tidy Jeep beneran bersih sampai kaki-kakinya, gokil sih. Mantap. Oke. Sip lah. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.